Baik, Profesor, di sini ini saya akan bahas inilah urutan peran dari tiap aliansi yang ada di perang Onigashima. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Stories, I'm a fool for your love. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca judul doang, kalian tonton video sampai habis. Jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih urutan peran atau kontribusi dari karakter-karakter penting di pihak aliansi. Karena udah lama banget juga nih kita nggak bahas tentang urutan-urutan lagi. Yuk, mari sini kita langsung saja membahas untuk per karakter-karakternya. Dimana disclaimer dulu yang penting, di sini saya tidak membahas mengenai power scaling ya. Jadi belum tentu yang berada di urutan nomor 1 paling kuat dari semuanya, dan belum tentu yang ada di bagian akhir paling lemah dari semuanya. Satu hal yang saya nilai di sini adalah dampak atau efek dari apa nih yang karakter tersebut lakukan ke keberjalanan perang untuk Onigashima ini. Mulai dari mereka yang merekrut orang-orang dan yang lain-lainnya, bahkan ke penutupan dari perang Onigashima ini, mau secara signifikan atau cuma secara sebagian. Dimana masing-masingnya nanti akan saya beri nilai tiap tier atau tingkatan dari dampak yang karakter-karakter tersebut lakukan. Dimana 4 tingkatan tersebut adalah tier 1 atau yang paling tinggi. Ketika orang ini atau karakter ini melakukan sesuatu yang menjadi penentu kemenangan dari perang ini. Kasarnya, tanpa perlakuan ini, kemungkinan menang aliansi akan sangat kecil atau bahkan sampai ke 0%. Dan untuk ini akan saya beri nilai 10 di tier 1. Lalu tier 2, dia memberikan kontribusi yang luar biasa ke aliansi dengan mengubah arus yang terjadi selama peperangan. Contohlah mengalahkan komandan dan dia akan mendapatkan poin 5 untuk tier ini. Dan untuk tier ketiga, dia nggak berpengaruh besar ke perang dalam skala luas, tapi cukup pentinglah perannya dalam kemenangan aliansi seperti menolong sosok penting atau mengalahkan Tobiropo dan karakter-karakter lain, dimana untuk tier 3 ini akan mendapatkan poin 2,5. Dan yang terakhir, tier keempat, kontribusinya cukup kecil seperti menolong seseorang yang karakter-karakter minor dan mengalahkan karakter yang mungkin tidak terlalu berdampak kuat juga. Jadi tier 4 ini akan mendapatkan poin 1. Yang pertama, kita akan bahas tentu saja dari pihak karakter utama kita dulu dong, alias bajak laut topi jerami. Yang kita akan mulai dulu lah dari sang kapten alias Luffy Senchou. Dua pencapaian terbesarnya adalah membawa seluruh kru topi jerami ke perang ini dan dia yang mengalahkan Kaido. Ya, bukan hal baru lah ya untuk Luffy berlaku sangat baik karena toh dia juga main karakter kita dan selalu berperan paling utama di tiap arc-arc yang ada. Tepat seperti kata-kata Robin, dialah kartu asnya. Yang sejujurnya mungkin akan terdengar kurang fair jika kita memberikan kredit ke Luffy hanya karena dia seorang kapten saja. Tapi ya secara kasar dapat kita bilang semua kru topi jerami tidak akan ada di perang ini tanpa adanya Luffy yang memimpin mereka. Tapi mari kita nilai dulu Luffy berdasarkan tier-tiernya ya. Untuk tier 1 tentu saja poin yang dia dapatkan karena mengalahkan Kaido dong, ini sudah paling jelas. Lalu dia pula yang bawa kru topi jerami yang sebenarnya jika kita tarik lebih jauh juga efek udon dan yang lain-lainnya banyak samurai datang karena Luffy juga. Dan yang paling penting adalah kru topi jerami ini mereka akhirnya bertemu dengan Kinemon Momonosuke yang itu pun menjadi kunci yang paling kunci lah untuk memulai perang dari Onigashima ini. Makanya saya masukkan di tier yang pertama. Dan untuk tier kedua dari Luffy adalah dia berkontribusi melawan kedua Yonkou di puncak Onigashima, dimana itu pula feat yang sangat penting dimana peran Luffy ini cukup baik juga di pertarungan melawan dua Yonkou tersebut. Dan untuk tier yang ketiga, Luffy pula membuat langit menjadi lebih terang setelah clash dengan Kaido, dimana itu pun memberikan dampak atau keuntungan bagi Nekomamushi dan Inuarashi untuk berubah ke mode sulongnya dan akhirnya mengalahkan kedua komandan. Ini benar-benar poin yang cukup penting tapi tidak terlalu penting, makanya saya masukkan di tier yang ketiga. Dimana untuk tier keempatnya, Luffy juga mengalahkan Numbers di awal Onigashima. Dia pula menahan dan melukai Ulti plus Page One di awal, ya walaupun tidak mengalahkan, benar-benar mengalahkan,
tapi itu memberikan cukup waktu, jadi akan kita masukkan itu di tier yang keempat. Jadi jika kita jumlahkan overall untuk kapten kita alias Luffy ini, dia mempunyai skor 10 kali 2 ditambah 5 ditambah 2,5 ditambah 1 dikali 2, maka total skornya adalah 29,5. Mantap. Lanjut adalah karakter yang tentu saja tangan kanannya, yaitu Babang Zoro. Dimana Zoro juga adalah salah satu karakter yang dari awal arc ini bertarung tanpa henti, menjadi orang yang berperan sangat baik mau di puncak maupun di dalam kastil Onigashima. Yang tentu saja impact luar biasa dari Babang Zoro adalah saat dia menahan serangan Hakai, yaitu gabungan serangan kedua Yonkou, yang bahkan Sengoku juga bilang kemampuan Yonkou sekarang yaitu Big Mom dan Kaido jauh lebih kuat pada saat ini, yang tidak bisa dibandingkan pada masanya God Valley dahulu. Dan banyak juga sebenarnya yang masih bandingin kemampuan Hakai ini dengan Kamusari milik Roger, yang itu waduh jauh banget lah ya untuk levelnya. Mungkin jika Hakai ini skornya di 100, maka mungkin Kamusari Roger setengahnya lah, yang notabene cuma di 50 poin. Toh bukankah itu bukan serangan terkuat dari Roger yang cuma serangan biasa yang dia gunainnya cuma untuk menyerang Oden, dan bukan untuk menyerang Shirohige yang clash-nya terjadi yang sangat luar biasa. Jika itu mungkin poinnya akan lebih tinggi lagi. Yang lagi-lagi jika Zoro tidak memblokir serangan tersebut walau hanya berapa detik saja, maka para pejuang terkuat alias para Worst Generation di atas Onigashima akan totally wipe out, entah mati atau terluka sangat parah. Jadi mari kita hitung untuk poin dari Babang Zoro ini. Pertama, tier 1 tentu saja saat dia menahan serangan Hakai dan menolong Worst Generation di puncak Onigashima. Ini sangat penting sekali. Lalu tier yang kedua adalah saat dia mengalahkan King, salah seorang komandan Yonkou, yang King pun sebenarnya sangat kuat sekali dan dapat dengan mudah menghabisi para aliansi di bawah sana. Dan yang kedua dari tier kedua adalah dia atau Zoro menolong Luffy berkali-kali di arc ini. Mulai dari dalam kastil saat diganggu oleh Appo, dan di puncak saat Luffy kecapean menggunakan gear port-nya. Karena lebih dari sekali dan ini sangat penting, maka saya masukkan menolong Luffy ini di tier kedua. Lanjut untuk tier ketiga adalah sama seperti Luffy juga, dia atau Zoro berkontribusi bertarung melawan dua orang Yonkou di puncak Onigashima. Dan ini perannya sangat penting juga. Dan tier ketiga yang lain adalah saat Zoro melukai Appo dan dia berhasil mengambil antidot untuk diberikan kepada Chopper, yang ini juga sangat berdampak. Untuk tier keempat, Zoro ini berhasil melukai Kaido berkali-kali, yang sejujurnya ini bisa aja sih naik tiernya bukan di tier 4, karena nggak ada karakter lain lah yang bisa melukai Kaido ya selain Zoro juga. Tapi karena pada akhirnya setelah Kaido dilukai berkali-kali oleh Worst Generation lah, oleh Zoro lah, oleh Scabbard lah, dia tetap masih bisa bertarung secara optimal dan Luffy pun masih kesusahan. Jadi saya menganggap itu menjadi cukup netral saja untuk luka yang Zoro berikan, dan saya masukkan dia ke tier 1. Jadi overall untuk Zoro adalah 10 ditambah 5 kali 2 ditambah 2,5 dikali 2 ditambah 1, dan poin totalnya adalah 26 poin. Lanjut untuk Usopp dan Nami, dimana mereka bersama sejak awal penyerangan ini dimulai, yang sejujurnya performa mereka di arc ini sangat-sangat mengecewakan lah. Tidak ada apapun dan cukup banyak bisa kita nilai. Ya semoga terbaik lah di arc selanjutnya, mungkin di Elbaf. Untuk Usopp, dia mendapatkan satu tier 3, yaitu saat membantu menyebarkan Kibidango ke mulut-mulut para gifters dan menangkap bawang agar Tama bisa memberikan perintahnya. Dan di tier keempat, dia pun menahan ulti dan patch one sehingga tidak mengganggu yang lain, yang ini cukup boleh lah. Yang kedua adalah dia melindungi Otama berkali-kali, dan yang ketiga dia menolong Kinemon dan Kiku yang walaupun sebenarnya nggak guna-guna banget juga, karena penyerangan telah selesai setelah mereka ditolong. Dan total skor untuk Usopp adalah 2,5 ditambah 1 dikali 3, yang berarti 5,5 poin. Dan untuk Nami, dia di tier 3 ya berhasil nyampah ulti lah hasil diskaratin Big Mom. Walau nyampah, tapi Nami pun berkali-kali memberikan serangan kepada ulti. Yang kasar dapat kita bilang, dia ini memberikan waktu sangat banyak agar ulti sibuk kepada Nami ini. Jadi cukup oke lah masuk di tier 2. Untuk tier 4-nya, dia menahan ulti dan patch one bersama-sama juga, dan dia pun melindungi Otama berkali-kali. Nah, masalah kenapa mencuri Zeus tidak saya masukkan ke tier ini, karena toh akhirnya Big Mom dia dapat membuat Hera juga yang lebih baik, jadi ya tentang itu tidak berdampak apa-apa.
Dan poin untuk Nami adalah 2,5 ditambah 1 dikali 2 sama dengan 4,5 poin. Lanjut kita ke sayap Raja Bajak Laut berikutnya, yaitu Sanjay. Dimana di arc ini Sanji benar-benar berperan sebagai support yang luar biasa sampai mengalahkan Queen. Memang bukan yang terbaik bagi Sanji, tapi dia yang paling kompak lah, yang padat juga untuk perannya. Tidak terlalu aneh karena Sanji cukup banyak mendapatkan screen time di arc Whole Cake Island lalu. Jadi untuk Sanji mari kita nilai. Di tier 2 dia mengalahkan Queen yang jelas lah dia termasuk ke komandan Yonkou, maka dia masuk ke tier yang kedua. Lalu yang keduanya dia menyelamatkan Zoro berkali-kali dan menahan 2 komandan Yonkou plus membawanya ke chopper karena dampaknya ada, yaitu Zoro akhirnya berhasil selamat dan akhirnya dia ditolong hingga akhirnya Zoro dapat mengalahkan King yang lagi-lagi ini berdampak sangat baik, makanya saya masukkan di tier yang kedua. Untuk tier ketiga dia menyelamatkan Momonosuke yang saya masukkan di sini karena akhirnya Momonosuke berhasil hidup, terus dia bisa menjadi besar dan Onigashima dapat tertolong oleh Momonosuke ini. Jadi ini pertolongan yang sangat signifikan. Untuk tier keempat dia menolong Chopper dan para samurai berkali-kali dan dia pula menahan Tante Maria hingga akhirnya Robin datang yang mengalahkannya. Jadi untuk totalnya dari Sanji ini adalah 5 dikali 2 ditambah 2,5 ditambah 1 dikali 2 dengan total 14,5 poin. Ya memang sangat jauh dibandingkan Zoro karena jelaslah dia banyak berperan di pertarungan puncak Onigashima. Lalu karakter selanjutnya adalah Chopper. Dia juga full support lah pokoknya di arc ini. Dia memiliki performa yang cukup padat yang mungkin kurangnya dia tidak mengalahkan siapapun di arc besar ini. Ya kekecewaannya lah. Dimana untuk tier 3-nya adalah Chopper ini menyembuhkan Zoro dengan bantuan obat dari Ming yang bisa kita masukkan ke Chopper karena Dr. Ming dan yang lain-lainnya dia bersama Chopper juga. Lalu tier 3 yang lain adalah dia membuat antidot super luar biasa dengan bentuk asap dan menyembuhkan satu area panggung dengan antidot tersebut. Dan yang paling penting dia merubah banyak pihak musuh menjadi teman yang ini sangat luar biasa, makanya saya masukkan dia di tier yang ketiga. Dan di tier keempatnya adalah dia cukup lama menahan Queen dan Perospero yang ini cukup berguna juga. Jadi skor untuk Chopper adalah 2,5 dikali 2 ditambah 1 yang menjadi 6 poin. Dimana karakter selanjutnya adalah Robin dan Brook. Mereka cukup lama bersama nih di arc ini sampai akhir juga. Tapi karena Oda lebih memfokuskan agar Robin lah yang mempunyai impact besar di arc ini, maka akhirnya Oda mengorbankan Brook cuma menjadi support saja. Ya memang cukup mengecewakan karena sejujurnya Brook adalah salah satu karakter yang underrated dan dia MVP di arc Whole Cake Island lalu saat mencuri Port Poneglyph melawan Big Mom dan yang lain-lain. Tapi mari kita hitunglah untuk Robin. Dimana untuk Robin tier 3-nya jelaslah dia mengalahkan satu Tobiropo yaitu Tante Black Maria. Dan untuk tier 4-nya dia menolong Sanji, dia pula melempar Big Mom dari area dalam dan menahan Big Mom beberapa saat, makanya saya masukkan ke tier yang keempat. Dan total poin untuk Robin adalah 2,5 ditambah 1 dikali 2 dengan total 4,5 poin. Dan untuk Brook sendiri yang berperan sebagai support di tier 3, dia menolong Robin berkali-kali sampai pasca duel versus Black Maria beres dan juga melepaskan tali dan yang lain-lainnya untuk menolong Sanji. Dan di tier 4-nya dia mengalahkan seorang Numbers dan menolong Nami di awal. Jadi sebenarnya untuk Brook overallnya sama seperti Robin di 4,5, padahal Robin lah yang mengalahkan Tobiropo. Tapi kenapa skornya bisa mirip? Karena itu seperti deskripsinya, peran Brook dalam duel melawan Black Maria Robin ini mempunyai peran yang sangat besar, terutama dia menolong Robin berkali-kali. Lanjut kita pindah ke Franky dan Jinbei. Mereka berdua memiliki peran yang serupa, yaitu mengalahkan Tobiropo dan setelahnya langsung menolong samurai yang lain. Nah untuk Franky dia di tier 3 jelaslah mengarahkan satu Tobiropo yaitu Sasaki. Dan di tier 4 dia menolong Nami dari Big Mom, mengalahkan Numbers dengan lasernya di awal sekali, menolong Zoro ya walaupun duelnya sudah selesai, tapi pertolongan Franky kepada Zoro ini sangat krusial karena jika tidak Zoro akan terjatuh dari Onigashima. Jadi overall untuk Franky 2,5 ditambah 1 dikali 3 dengan poin 5,5. Dan untuk Jinbei dia mendapatkan satu tier 2 dengan mendistribusikan air yang dibuat oleh Raizo, di mana ini berperan sangat-sangat penting sekali untuk keselamatan seluruh aliansi dalam kastil. Makanya ini saya masukkan di tier yang kedua. Di tier 3-nya dia mengalahkan Tobiropo yaitu Wusfu, dan di tier keempat dia melempar Big Mom keluar dari area walau hanya saat. Dia pula menghancurkan armada bajak laut Kaido di lautan yang menolong banyak sekali kapal-kapal aliansi
dari serangan jarak jauh meriamnya. Maka skor untuk Jinbei totalnya adalah 5 ditambah 2,5 ditambah 1 dikali 2. Maka totalnya 9,5 poin. Nah, sekarang kita akan masuk membahas karakter-karakter lain yang berkontribusi ke perang ini, terutama untuk para aliansi. Kita akan mulai dari Torao dan Kid, dimana sejujurnya keduanya ini melewati ekspektasi saya, karena ternyata mereka sangat-sangat hebat sekali berperan di arc ini, yang tanpa keduanya saya tidak bisa melihat adanya kesempatan menang bagi aliansi kita. Dan kita akan mulai dari Torao terlebih dahulu. Untuk tier 1, jelaslah dia yang paling utama ketika dia mengalahkan Big Mom bersama dengan Kid. Dia pula bahkan yang membuat lubang sedalam itu sampai ke inti bumi Wano Kuni dan buat ledakan tanpa suara. Untuk tier kedua, sama seperti Luffy, dia berkontribusi melawan kedua Yonkou di puncak Onigashima. Serta yang kedua adalah dia memimpin bajak laut hati untuk ikut perang ini, dan dengan rencananya yang sangat baik, dia menyimpan krunya tetap ada di lautan yang akhirnya bisa menolong Luffy tersebut, yang ini sejujurnya sangat-sangat penting. Makanya saya masukkan di tier yang kedua, karena tanpa strategi dan krunya yang ada di bawah, Luffy pasti sudah mati di lautan. Dan untuk tier ketiga, dia menolong Zoro berkali-kali di puncak Onigashima dan memberikan instruksi kepada Sanji untuk membantu perban Zoro. Lalu juga dia menolong para Scabbard untuk masuk ke Onigashima lewat belakang, plus dia yang memindahkan para Scabbard dari puncak ini, yang menurut saya ini sangat penting karena nantinya beberapa Scabbard berperan sangat baik pasca ditolong oleh Torao. Jadi saya masukkan di tier yang ketiga. Maka total untuk Claw ini adalah 10 ditambah 5 dikali 2 ditambah 2,5 dikali 2 dengan total poin 25. Dan untuk Kid adalah di tier 1, jelaslah dia mengalahkan Big Mom bersama Torao, yang lagi-lagi tanpanya Big Mom tidak akan bisa terluka cukup parah dan terdorong jatuh oleh serangan elektromagnetiknya. Di tier yang kedua, dia pula berkontribusi di puncak melawan kedua orang Yonkou, yang ini cukup baik juga. Dan di tier ketiga, dia memimpin bajak laut Kid ke Onigashima. Nah, kenapa saya masukkan ini di tier 3 doang beda dengan yang lain-lainnya? Karena bajak laut Kid tidak ada yang begitu berguna kecuali killer yang akan kita bahas terpisah untuk karakternya. Dan di tier keempat, dia menolong Nami dan Usopp dari serangan Big Mom. Dia pula menghajar Apo di awal untuk menolong Luffy dan Zoro dari serangan yang tidak mereka kenali. Jadi overall untuk Kid, skornya adalah 10 ditambah 5 ditambah 2,5 ditambah 1 dikali 2 dengan total 19,5 poin. Lalu untuk killer, dimana dia di satu sisi tidak terlihatlah jika dibandingkan para supernova yang lain di puncak Onigashima. Tapi ya performanya tidak terlalu buruk juga, dan jika kita nilai untuk killer ini adalah di tier yang kedua, dia dapat mengalahkan Hawkins, plus yang pentingnya adalah dia sangat cerdik agar kaptennya yaitu Kid tidak terkena dampak parah dari santet milik Hawkins ini. Dan Kid pula yang selamat memberikan dampak untuk mengalahkan Big Mom, makanya saya simpan ini di tier yang kedua. Untuk tier ketiga, dia ikut berkontribusi melawan dua Yonkou di puncak, dan kenapa di tier 3? Karena tidak terlalu berdampak juga. Lalu untuk di tier keempat, sama seperti Kid, dia menolong Luffy dan Zoro di awal dari cara menahan serangan Apo. Jadi overall, poin untuk killer adalah 5 ditambah 2,5 ditambah 1 dengan total 8,5 poin. Sejujurnya untuk bajak laut Kid ini cukup mengecewakan sih. Mereka seharusnya punya potensi yang luar biasa untuk Kid dan Killer, cuma memang kurang dieksplor saja oleh Oda di arc ini. Dimana aliansi sisanya yang akan saya masukkan adalah seperti Yamato. Ingat, karena belum resmi menjadi kru, jadi saya masukkan di bagian sini saja. Dimana untuk tier kedua, Yamato ini tentu saja yang sangat penting adalah dia menahan Kaido dalam waktu yang cukup lama agar dia tidak pergi kemana-mana. Makanya seorang seperti Queen dan Jinbei bingung siapa yang menahan Kaido. Lalu yang kedua adalah dia menolong Momonosuke berkali-kali, dan dia pula yang meyakinkan Momo agar dia meneguhkan hati dan pikirannya hingga akhirnya dia memutuskan untuk menjadi dewasa. Plus dia pula bisa mengeluarkan awan api dan nantinya menolong Pulau Onigashima. Yamato lah kuncinya kenapa Momonosuke bisa cukup berkembang juga. Lalu yang ketiga yang penting juga, Yamato membekukan bom di dasar Onigashima agar tidak meledak di dalam. Untuk tier keempat adalah dia mengalahkan satu Numbers dengan menolong Franky. Dia pula menolong Luffy ketika dia menahan ulti. Jadi overall untuk Yamato ini
ini adalah 5 dikali 3 ditambah 1 dikali 2 dengan total poin 17 poin. Uang ini wah sangat luar biasa. Lalu karakter selanjutnya adalah Otama, ya si bocah lucu. Untuk tier 2 jelas lah ya, yang terpenting dari yang terpenting milik Tama ini, dia mengubah para gifters menjadi aliansi dengan Kibidango-nya. Ini benar-benar mengubah arus perang karena para gifter biasanya punya bawahan para waiters, pleasure yang akhirnya mereka akhirnya ikutan berpindah haluan, yang ini sangat penting sekali. Untuk tier ketiga selanjutnya adalah dia yang membuat Big Mom akhirnya dapat mengalahkan Patch One. Ya, tanpa Otama, Big Mom tidak akan melakukan hal itu. Dia pula yang membuat Big Mom melukai ulti dengan sangat fatal dengan Master Cannon-nya, yang lagi-lagi tanpa ada Otama, Big Mom tidak akan menolong dirinya dan akhirnya menyerang ulti juga. Walaupun akhirnya nanti disampa oleh Nami, tapi itu semua karena Otama ini. Dan di tier keempat, dia pula yang menolong Nami dan Usopp di awal kemunculannya, yang ini hampir membuat Nami mati. Jadi ini cukup penting juga. Maka overall poin untuk Tama adalah 5 ditambah 2,5 dikali 2 ditambah 1 dengan total 11 poin. Lanjut kita membahas Marco. Ini nih salah satu best support kita juga. Dimana di tier 1 ini yang terpenting, Marco lah yang menahan semua kru Big Mom agar terjatuh lagi dari air terjun. Sejujurnya ini sangat-sangat penting sekali karena jika tidak isinya ada Daifuku, Oven, dan sisa-sisa kru lain yang sangat mumpuni juga atau cukup capable lah jika dia ikut mengacau di Onigashima. Makanya saya simpan ini di tier 1. Lalu di tier kedua adalah ketika dia menahan King dan Queen dalam waktu yang sangat lama sekali. Dia pula menyerang mereka, menolong orang-orang dari serangan mereka seperti menolong Zoro, Chopper, dan samurai yang lain-lain. Ini benar-benar luar biasa ketika Marco menahan dua komandan tersebut. Untuk tier ketiga adalah yang penting juga, dia dengan kemampuannya membuat Zoro dapat dilempar ke puncak Onigashima, yang lagi-lagi ini cukup penting bagi support untuk Zoro. Dan di tier keempat, dia menahan Big Mom walau cuma sebentar. Dia pula menyembuhkan sementara virus Oni dengan apinya. Dia pula menolong orang-orang seperti Chopper dan Nami dari serangan Kaido. Overall untuk Marco poinnya adalah 10 ditambah 5 ditambah 2,5 ditambah 1 dikali 3, yaitu 20,5 poin. Dimana pihak-pihak aliansi lain seperti X, Drake, Hyogoro ini akan saya beri nilai karena mereka membantu di area panggung utama. Contohlah tier 4 bagi kakek Hyo karena meratakan Mimawari Gumi, tapi dia memimpin banyak samurai untuk masuk ke perang ini yang ada di tier 3. Jadi Hyogoro poinnya 3,5. Untuk X-Drake dia mengalahkan Numbers, dia pula menahan Apo dan menahan sebentar Spinol, yang akhirnya semuanya masuknya di tier keempat dengan total poin 3 karena ya X-Drake tidak berguna banget. Nah, untuk para skabar, tadinya tidak akan saya masukkan karena banyak banget sih, tapi akan saya highlight sedikit saja untuk karakter-karakter dengan peran lebih. Untuk peran mereka menyerang Kaido di semuanya tidak akan saya masukkan karena toh akhirnya nggak guna juga. Kaido masih bisa bertarung dengan sangat baik sampai akhir dikalahkan oleh Luffy. Jadi semua pertarungan para skabar melawan Kaido kita netralkan saja ya untuk poinnya. Dan kita akan mulai dari yang paling berguna, dan itu menurut saya adalah si jelek Raizo. Dia mempunyai tier 21 ketika dia menciptakan air untuk memadamkan api besar di seluruh Onigashima dengan bantuan Jinbei. Dan lagi-lagi ini sangat penting sekali untuk menyelamatkan banyak sekali nyawa. Dan di tier ketiga tentu ketika dia di duel Hokage mengalahkan Fukurokuju, maka poin untuk Raizo adalah 5 ditambah 2,5 sama dengan 7,5. Lalu untuk Asura dia mendapatkan 1 tier 3 karena mengorbankan dirinya dengan ledakan tersebut di poin 2,5. Untuk itu juga dia yang mengalahkan satu anggota Sipino, lebih tepatnya membunuh Mahalah. Dia mendapatkan tier 3 dan menolong Usopp di tier 4, maka total poinnya 2,5 ditambah 1 jadi 3,5. Kinemon pula yang membawa para samurai yang cukup banyak yang saya masukkan di tier 3. Lalu juga dia yang mengalahkan Kanjuro saya masukkan di tier 4 karena akhirnya toh Kanjuro masih bisa bikin kehebohan yang lebih parah, yaitu membuat api dengan Kazenbo. Tapi untuk Kinemon dia menolong Momonosuke dan Shinobu, jadi saya masukkan poinnya 2,5 ditambah 1 dikali 2 yaitu 4,5 poin. Lalu untuk Kiku yang melukai Kanjuro, walau sebenarnya ini nggak guna banget sih, toh akhirnya dia masih bisa untuk melakukan hal-hal yang lain, tapi saya masukkan itu di tier keempat dan dia punya poin 1 saja. Lalu untuk Kawamatsu dia cuma menolong area utama saja, yang sebenarnya ini semua orang juga ngelakuin hal yang sama sih, para samurai filler yang lainnya. Jadi
Jadi sebenarnya saya nggak bisa ngasih poin sih untuk karakter yang overrated ini seperti Kawamatsu, dan dia punya 0 poin saja. Karena menurut saya dia sangat mengecewakan sekali. Dari awal yang digadang-gadangkan dan dia 3 samurai terkuat, malah gunanya melawan Kurocho doang, yang aduh ini sayang banget. Lanjut adalah untuk Inu dan Nekomamushi. Mereka mengalahkan komandan masing-masing. Jadi mereka mendapatkan 1 tier 2, dimana Neko dapat poin lebih karena dia menolong Sanji dari panah Perospero, dan itu pun plus 1 poin. Makanya poin Neko ada di 6 poin dan Inu di 5 poin. Dan yang terakhir adalah untuk Denjiro. Dia yang bawa para Yakuza, plus dia pula yang menolong para samurai di kota, dan itu mendapatkan masuk di tier 3. Dan dia pula yang menolong Hiyori dan mengalahkan Orochi, yang tadinya ini mau saya masukkan di tier 3 sih, karena Orochi kan masuknya komandan. Cuma ya Orochi ini sangat noob, plus tidak ada yang melihat kemenangan dari Denjiro ini, jadi ini murni menolong Hiyori saja. Plus dia sempat menahan Sasaki dalam waktu yang cukup lama, yang itu pun saya masukkan di tier keempat. Maka poinnya adalah 2,5 dikali 2 ditambah 1 dengan total 6 poin. Ya jelaskan dari sini Raizo benar-benar MVP dari para Scabbard, dilanjut dengan Neko dan Denjiro. Nah serta yang terakhir, ketua dari para Scabbard ini alias si ganteng Momonosuke. Dia bisa dibilang komandan utama lah dari pihak samurai. Untuk tier pertama jelaslah saat dia menolong Onigashima dari jatuh dengan membuat awan api, yang ini sangat-sangat penting sekali karena jika tidak orang-orang di pulau Onigashima sudah dipastikan akan mati. Ya setidaknya untuk para samurai biasalah. Lalu di tier kedua dia pula yang buat semua ini sangat memungkinkan dengan membuat para Scabbard mau maju dan meyakinkan para samurai untuk mengikuti perang ini. Yang kedua dia pula yang menolong Luffy untuk bisa kembali ke Onigashima yang sebelumnya sudah jatuh ke bawah dengan berubah ke mode dewasanya. Dimana itu saja sih untuk Momonosuke yang tadinya saya memasukkan poin minus tapi tidak jadi karena toh menolong Momonosuke menambahkan poin untuk karakter-karakter yang lain. Jadi overall untuk Momonosuke poinnya adalah 10 ditambah 5 dikali 2 yaitu 20 poin. Nah jadi jika kita urutkan dari yang tertinggi poinnya sampai ya 10 poin saja lah ya untuk top 10 dari mereka yang punya peran di Onigashima ini. Untuk nomor 1 jelas ada Luffy dengan 29,5 poin, nomor 2 ada Zoro dengan 26 poin, nomor 3 ada Torao dengan 25 poin, nomor 4 Marco dengan 20,5 poin, nomor 5 Momo dengan 20 poin, nomor 6 Kid dengan 19,5 poin, nomor 7 Yamato dengan 16 poin, nomor 8 Sanji dengan 14,5 poin, nomor 9 Tama dengan 11 poin, dan yang ke-10 Jinbei dengan 9,5 poin. Yang tetap memang MVP dari arc ini adalah Luffy dan Zoro yang berperan sangat-sangat tinggi sekali di arc ini dengan alasannya masing-masing yang tadi sudah saya katakan. Dan lagi-lagi disclaimer, itu adalah versi Devil no Mi. Kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar jika ada poin-poin yang mungkin saya terlewat, dan kalian juga bisa tuliskan pendapat kalian. Menurut kalian MVP kalian ini sendiri siapa sih? Nah jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Serta buat kalian juga nih yang wibu tapi malu terlihat wibu, yuk kalian bisa pesan outfit dari DNM Merchandise untuk meningkatkan status wibu kalian hanya dengan satu sentuhan saja, anjay. Buktikan intelektual dan banggakan pengetahuan One Piece kalian di tongkrongan dengan DNM.merch ini. Coba dan rasakan bagaimana produk dan layanan kami bekerja jika dalam 7 hari sejak waktu pembelian Anda merasa tidak puas atau puas tapi berubah pikiran, uang akan dikembalikan 100%. Jadi miliki sekarang, kami sudah siap untuk mengirimkan produk langsung ke depan pintu rumah Anda. Ingat, ini adalah penawaran bebas resiko. Langsung klik link di deskripsi video ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.